moral, dan iman. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik aja di sekitar kita, tapi karena kita tahu bahwa Allah itu tetap baik dalam segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita. Nah, dalam hal ini, ya, ada beberapa pola pikir yang mesti kita perbaharui atau perbaiki ya. Misalnya yang pertama, kalau kita bersyukur, maka semua jadi baik. Nah, itu termasuk dalam false cause ya. Koreksinya seperti ini. Bersyukur itu bukan jaminan hidup kita bebas dari masalah, tetapi jaminan hati kita bebas dari kerusakan batin. Bisa kita baca dari Yohanes pasalnya yang ke-16, Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 33. Demikian firman Tuhan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi paradigma yang salah tadi saya ulangin, kalau kita bersyukur, maka semua akan jadi baik-baik. Nggak seperti itu, ya. Koreksinya seperti apa? Bersyukur bukan jaminan hidup bebas dari masalah, tetapi jaminan hati kita bebas dari kerusakan batin. Paradigma kedua yang mau kita perbaiki juga, ya, adalah seperti ini. Hanya orang yang diberkati yang bisa bersyukur. Nah, ini masuk golongan dalam no true Christian, ya. Koreksinya apa? Yesus bersyukur saat menjelang salib. Bisa kita lihat di Lukas pasalnya yang ke-22, Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Syukur bukan tanda hidup nyaman, tapi tanda hati bersandar pada Allah. Nah, kita akan masuk dalam landasan firman Tuhannya apa ya? Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 berbunyi demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang bisa kita tangkap dari firman Tuhan ini? Maknanya seperti ini kira-kira. Bersyukur itu menukar kekhawatiran dengan damai sejahtera ilahi. Itulah kekuatan yang tidak bisa dibeli di marketplace. Lalu dasar firman Tuhan yang kedua adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Penekanannya di sini. Maksud dari ayat ini bukan saran ya, tetapi perintah kasih dari Tuhan agar kita tidak kehilangan perspektif dalam tekanan. Jadi ini juga termasuk dalam menjaga kedamaian kita. Seringkali kita berpikir bahwa kedamaian itu harus didapat dari kondisi luar ke dalam. Tapi kedamaian sejati itu mulai dari dalam keluar. Itu jangan sampai terjadi kesalahan dalam berpikir ya. Lalu berikutnya landasannya kita lihat dari Nehemia 8 ayat 10. Nehemia 8 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesianya ayat 11 ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah.
minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Makna dari ayat ini secara garis besarnya adalah sukacita dari rasa syukur itu bukan cuman perasaan bahagia. Sekali lagi ya, sukacita dari rasa syukur itu bukan cuman perasaan bahagia. Jangan kita batasin hanya segitu, ya. Tetapi pelindung batin. Yesus bukan hanya gembala, dia juga bodyguard batin kita. Firman-Nya yang sudah dikirimkan dalam hidup kita itu menjagai hati kita. Masih ingat kan ya yang Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, dalam hal ini, eh, lalu kuat dalam hal apa nih ketika kita bersyukur? Ya, pertama, kuat dalam mental dan emosional. Dengan cara apa? Mampu tetap berpikir jernih dan tidak larut dalam stres. Damai yang lahir dari ucapan syukur itu mengalahkan badai kecemasan kita. Eh, untuk refleksi singkat, ada dua hal. Ya, pertama, apa sih yang membuat pikiran dan emosi kita akhir-akhir ini terasa kacau atau lelah? Apa yang membuat pikiran dan emosi kita akhir-akhir ini terasa kacau ataupun lelah? Yang kedua, apakah aku bersyukur untuk hal-hal kecil hari ini? Atau hal-hal kecil apa yang kita bisa syukuri pada hari ini? Nah, ilustrasi singkatnya seperti ini ya. Seperti seekor elang, ya. Dia itu punya mata tuh luar biasa ya. Saya pernah belajar dari eh, apa Animal World gitu, bahwa elang itu bisa tetap fokus di tengah badai. Jadi, syukur itu tuh bisa menjaga fokus mental kita agar tidak kacau dari angin dunia, pergolakan dunia, ataupun masalah dunia. Tadi sudah kita lihat dari Filipi pasal 6 ayat 7 tadi ya, yang Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 di mana ucapan syukur itu jelas-jelas mempengaruhi damai sejahtera kita ya. Dan Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Lalu kita bisa lihat juga dari Mazmur 42 ayat 6 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Indonesia ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Di sini dikatakan, mengapa tertekan hai jiwaku? Nah, untuk menetralisir tekanan yang terjadi dari luar ke dalam, itu kita harus belajar bersyukur. Ya, menurut Matthew Henry, syukur itu menenangkan jiwa karena hal itu berakar pada pengakuan terhadap kuasa dan kasih Allah. Kita bisa latihan dengan melakukan journaling ya. Misalnya, tuliskan 3 hal sederhana yang bisa kita syukuri hari ini. Atau bagaimana perasaan kita setelah menuliskan journaling itu, apa yang bisa kita rasakan. Lalu bisa juga kita ngeresponi juga dengan eh, apakah kita bisa melihat masalah dengan lebih jernih setelah kita eh, melakukan journaling ini. Ya, ya sedikit selingan joke ya. Setan itu menyerang pikiran kita. Tapi Yesus bilang, tulis jurnal dan kirim email ke Roh Kudus. Jadi belajar mengucapkan segala sesuatu yang menjadi keresahan kita kepada Tuhan, lalu bisa kita lihat bagaimana syukur yang original itu akan lahir dari hati kita. Yang kedua, ya, kuat spiritual, ya, kuat secara spiritual yang kedua. Jadi tidak kehilangan kepercayaan
meskipun doa belum dijawab. Syukur itu ibarat lilin yang tidak padam di malam yang gelap dalam keimanan kita, dalam situasi gelap di mana kita kadang-kadang merasa, aduh, ini terlalu terlalu suram, terlalu gelap. Nah, perlu kita nyalakan lilin syukur kita. Refleksi simpelnya, yang pertama, apakah aku masih bisa berdoa dengan murni dan tulus meski belum melihat jawaban atau masih dalam masa-masa penantian jawaban kita itu? Yang kedua, di mana kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja diam-diam. Jadi terkadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita itu sepertinya seolah-olah senyap dalam kesenyapan. Ya, kadang-kadang bisa dianggap seperti agen rahasia gitu ya, cara Tuhan bekerja. Tahu-tahu kita lihat cetar, wah breakthrough gitu. Nah, ilustrasi simpelnya, bayangkan lilin iman di ruang yang sangat-sangat gelap. Syukur adalah tangan yang melindungi nyala itu dari angin keraguan yang menerpa hidup kita. Berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 tadi, ya, diingatkan untuk ucapkan syukur dalam segala hal. Ucapkan syukur dalam segala hal. Dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu semua, ya. Di situ diingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ketika kita melakukan penundukan diri di hadapan Tuhan, nggak mungkin kita lepas dari kontrolnya Allah. Karena Roma 8 ayat 8 jelas banget Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, menurut John Stott, di sini dikatakan menurut dia adalah syukur dalam penderitaan adalah bentuk iman aktif yang melihat melampaui kenyataan atau realita kekinian kita. Ya, di sini kita juga bisa bikin journaling ya. Yang pertama, tulis satu doa yang mungkin belum dijawab menurut kita. Lalu kedua, apa yang bisa kita syukuri dari hal itu? Yang ketiga, mungkin kita bisa melihat bukti kecil bahwa Tuhan tetap setia. Sebuah selingan, kalau Tuhan belum jawab doamu, tenang. Mungkin dia sedang mute, tapi tidak offline. Tuhan kita, kalau lagi ngasih ujian, nggak mungkin dong kalau guru ngasih ujian, guru juga yang kasih bocorannya ya. Pasti Tuhan, eh, kalau kita dalam kondisi ujian, Tuhan itu pasti akan diam. Tapi dia akan lihat, kira-kira ini perlu dikasih hair nggak ya? Gitu ya. Nah, yang ketiga, ya, kuat secara moral. Kuat secara moral. Jadi tetap bersyukur dan mengasihi meskipun kita dalam kondisi dirugikan. Syukur itu menjaga kita tetap lurus saat dunia lagi simpang siur, lagi ngajak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Ucapan syukur dan rasa syukur yang original itu akan menjaga juga integritas kita. Refleksi singkatnya kita bisa buat yang pertama, kapan terakhir aku hampir menyerah pada integritas? Kedua, apakah syukur membuat kita tetap berdiri di atas nilai itu? Ya, apakah kita masih bisa berdiri dalam integritas itu? Sebuah ilustrasi singkat, syukur itu bisa diibaratkan jangkar etika di tengah badai. Di tengah badai apa? Di tengah badai kompromi. Tanpa syukur, nilai moral kita mudah goyah. Bisa kita lihat dasar Alkitabnya dari Amsal 11 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya,
tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Di sini diingatkan orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Kita bisa baca juga dari Daniel 6 ayat 10, di mana Daniel tetap bersyukur meski terancam singa. Nah, menurut komentari dari NIV, ya, New International Version, syukur itu dianggap sebagai pengakuan atas nilai kekal dari integritas, bukan hanya strategi bertahan. Ya, syukur dianggap sebagai pengakuan atas nilai kekal dari integritas, bukan hanya sebagai strategi bertahan. Di sini bikin journalingnya seperti apa? Satu, tuliskan saat kita tergoda untuk curang ataupun tidak jujur. Kedua, bagaimana syukur membantu kita untuk bertahan. Yang ketiga, apa langkah kasih yang bisa kita ambil atau kita pilih. Sekedar selingan pagi, integritas kita diuji di kantor, rumah tangga, keluarga. Tapi ingat, Daniel pun survive di office yang penuh dengan singa. Jadi, mungkin di sekitar kita banyak singa-singa nih. Tetapi apakah kita masih bisa struggle dengan mengucap syukur? Kita masuk ke poin keempat ya. Kuat secara relasional. Apa yang kita fokuskan dalam hal ini? Dalam kuat relasional, tidak menyimpan dendam, tapi malah memberi maaf, memberi pengampunan. Syukur itu berfungsi untuk menyembuhkan luka, walaupun kita belum bisa melupakan. Sangat jahat ketika kita memaksakan seseorang yang lagi terluka, langsung kita bilang, mengampuni dan melupakan. Kita harus ingat, sesuatu itu butuh proses. Nggak bisa secepat itu. Refleksi singkatnya, satu, siapa orang yang sulit kita maafin? Kedua, apa yang bisa kita syukuri dari hubungan itu? Saya ambil contoh ketika leader eh, di dalam komsel saya ini ternyata salty sama saya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti salty itu apa. Ketika saya cerita eh, ke teman-teman, saya tanya, dalam kondisi ini nih, saya yang salah responnya atau gimana? Kok saya berasa ada something yang nggak beres gitu. Ketika diceritain, oh, teman-teman ya kasih input yang bagus gitu loh. Tapi ketika saya cerita ke anak-anak yang saya bina, mereka bilang, oh itu salty kok. Nah dari situ malah saya belajar mendalami firman, menggali firman Tuhan. Ada nggak ya salty seperti ini dalam firman Tuhan gitu? Mengeluarkan konteks ayat Alkitab yang original untuk menghadapi situasi yang saya alami. Ya, saya mencoba mengeksegese dari pengalaman yang saya alami gitu. Nah, dari situ saya lihat, oh, begini-begini. Dari situ justru saya belajar dengan permasalahan dalam relasi, justru saya belajar untuk memperbaharui pikiran Roma 12 ayat 2. Nah, saya harapkan juga pada setiap kita ketika ada masalah dalam dalam relasi kita, gunakan firman untuk mengoreksi batin kita masing-masing, mengoreksi pemikiran kita masing-masing. Jangan memakai firman itu untuk menghakimi orang lain, tapi nomor satu kita koreksi diri dulu lah, sebaiknya. Ya, ilustrasi singkatnya, syukur adalah seperti balsem yang mengobati luka relasi, bukan menghapus memori, tetapi mengubah makna. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Mungkin saya terluka dengan saltinya pemimpin, dan saya eh, mencoba berkaca dengan firman Tuhan, yang tadinya saya kira mungkin terluka, ternyata saya terluka gitu loh. Dan akhirnya saya memilih untuk, oke, saya mau sembuh. Saya berespon seperti yang
firman Tuhan ajarkan. Nah, dalam hal ini eh, bisa kita lihat dasar Alkitabnya dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai dengan 19. Yang intinya sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, ya. Penekanannya di situ. Saya akan bacakan lengkap. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini yang pernah saya alamin ketika saya ribut sama istri, tidurnya punggung-punggungan, tahu-tahu Tuhan tegur saya, kamu mau mengampuni istri nggak gitu. Nah, langsung saya tadinya kayak agak ngambek gitu, tapi abis itu karena ditegur seperti itu ya saya berbalik dan saya bilang sama istri, saya minta maaf ya begini 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 gitu loh. Dan istri pun meresponinya dengan benar, ya. Itu suatu pengalaman yang lucu ketika saya memilih ngambek, Tuhan ngomong, kamu mau diampunin nggak dosanya? Ya mau dong pasti kita ya, semua kan nggak mungkin nggak ya. Jadi saya memilih untuk balik badan dan mengampuni, karena saya mau diampuni Tuhan gitu. Ya, mungkin agak transaksional dengan Tuhan, tapi intinya yang penting dasarnya adalah secara hati saya mau taat dengan firman Tuhan gitu loh. Saya mau punya relasi yang sehat juga dengan Tuhan maupun dengan sesama. Nah, ayat 14, Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, pakai kasih kita sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita bisa memilih lagi ribut itu untuk tercerai secara emosional, secara relasi. Tapi gunakan tali kasih untuk mengikat hal itu. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya. Lalu kita bisa lihat juga dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Penekanannya adalah saling mengampuni seperti Allah di dalam Kristus. Nah, menurut N.T. Wright, ya, syukur atas karya Kristus membuat kita lebih mudah memberi kasih yang tidak bersyarat. Bagaimana kita melakukan journalingnya? Satu, tulis satu nama yang masih membuat kita itu iritasi kalau disebutin, atau mungkin perasaan kita masih resah ketika menyebut nama itu. Coba ditulis apa yang menyebabkan atau masih menyimpan luka itu, ya. Yang kedua, eh, satu hal positif yang kamu bisa syukuri dari hubungan tersebut. Mungkin dari terluka itu kita belajar, oh kita belajar mengampuni, kita belajar pengendalian diri gitu ya. Dalam buah roh itu kan ada 9 kriteria ya. Bukan buah-buah roh, tapi dalam buah roh itu ada 9 kriteria. Kriteria. Di mana yang terakhir itu eh, kuncinya adalah pengendalian diri. Ya. Jadi nggak mungkin kita bisa berbuah roh dengan konsisten kalau pengendalian diri kita itu jebol. Kita lanjut ke journaling yang ketiga, apa langkah kecil untuk berdamai hari ini? Mungkin kalau cara yang saya pelajari dari orang tua saya, ketika mereka buat salah, eh, adalah biasanya tanpa sadar mereka buatin makanan ataupun minuman yang saya suka gitu loh. Atau ketika saya berbuat salah ke orang tua, ya saya mencoba men-treat orang tua saya dengan nice gitu loh. Ngambilin air, nyediain air es gitu. Ya, cobalah ambil langkah-langkah berdamai. Dan jangan malu juga untuk bilang di zaman modern ini, jangan ragu untuk bilang, maaf ya saya salah gitu loh. Jangan ragu. Mulai dari tindakan dan perkataan itu kita coba sinkronize ya. Nah, selingan joknya seperti ini. Kalau Tuhan bisa mengampuni Petrus yang menyangkal 3 kali,
Masa kita nggak bisa ngampunin temen kita yang suka sombong sesekali, atau PHP, atau suka janji tapi lupa gitu loh. Seperti Kristus mengampuni Petrus, ya begitu juga kita harus bisa mengampuni ya. Yang kelima, kuat eksistensial. Jadi tetap merasa bernilai meski hidup tidak ideal. Syukur bukan karena segalanya sempurna dalam hidup kita atau semua tersedia dengan perfect gitu. Tapi karena hidup itu tetap, kita bersyukur itu karena hidup itu tetap dalam anugerahnya Tuhan. Jadi jangan paksakan bahwa gua boleh bahagia, saya boleh bahagia kalau semua begini begini begini. Ya, seolah-olah kita mensyaratkan kebahagiaan itu harus tercapai kriteria itu baru kita bahagia. Kenapa kita nggak set dulu dalam diri dulu? Oh, saya bahagia, walaupun saya belum bisa keluar negeri. Saya bahagia kok hidup, ya kan? Kenapa saya harus teriritasi melihat orang lain keluar negeri misalnya, atau keluar kota berlibur? Kenapa harus seperti itu? Bukankah saya cukup bahagia dengan saya misalnya menggali firman Tuhan, terus mendapatkan pewahyuan? Itu saya bahagia banget gitu. Lalu kenapa saya harus terkondisi dengan kondisi di luar? Kalau di dalamnya saya sudah punya eh, sisi bahagia yang menurut saya pribadi gitu loh. Ya. Lalu ilustrasinya seperti ini. Syukur adalah akar pohon eksistensi. Tanpa akar itu hidup mudah tumbang saat krisis melanda. Jadi jangan biarkan krisis, masalah, atau rongrongan hidup membuat kita tuh tumbang karena kita nggak punya akar yang kuat di dalam Kristus ya. Dasar Alkitabnya bisa kita lihat dari Mazmur pasalnya yang ke-139. Mazmur pasalnya yang ke-139, ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, di sini penekanannya adalah aku bersyukur karena kejadianku dahsyat. Apa yang kita alami selama ini itu dahsyat. Semua ada esensi yang bisa kita pelajari, baik dalam masalah maupun dalam kebahagiaan. Cenderung kita banyak belajar itu ketika dalam masalah, kalau mau jujur ya. Lalu bisa kita lihat juga dari 2 Korintus, pasalnya yang ke-12 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Penekanannya adalah dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Kalau dalam hidup saya belajar justru di dalam masalah lah saya belajar. Dari situ saya bisa menggali lebih dalam, sehingga dari situ juga saya bisa lihat, oh, masalah ini karena faktor internal saya atau faktor dari eksternal. Ketika itu tahu dari faktor eksternal, saya belajar bagaimana eh, mempersiapkan untuk tidak mentok dengan hal-hal itu lagi ketika itu terjadi. Tetapi kalau dari internal, saya akan gali lebih mendalam. Karena apa? Nggak mungkin kita seperti pernah ada ilustrasi zaman dulu saya lupa oleh Kak Edi atau dari Kak Sofyan saya lupa ya. Kira-kira seperti ini. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang ketika burung itu mau buat sarang di kepala kita. Jadi kita nggak bisa kontrol sesuatu yang dari faktor eksternal. Tapi ketika itu bisa ngena ke kita langsung dari internal kita, ya kita mesti beresin gitu loh. Jangan dibiarin. Nah, berdasarkan New Interpreter Bible, ya, syukur eksistensial itu adalah tindakan menerima identitas ilahi meski dunia menolak. Kita jangan terjebak
eh, eksistensi kita, keberadaan kita itu dengan eh, jabatan di kantor, jabatan di gereja, ataupun apapun itulah yang bersifat dari luar ke dalam. Tapi kalau kita mengerti panggilan kita dalam Tuhan apa, ya, walaupun kita nggak dapat jabatan di gereja, walaupun kita nggak dapat jabatan di kantor, kita tahu siapa kita, panggilan kita dalam Kristus, itu akan muncul kebahagiaan yang genuine dalam hati kita. Misalnya gini, kalau dalam hati saya, kebahagiaan saya adalah mengajar anak-anak secara pelajaran maupun dalam mengenal Tuhan. Ketika itu orang bilang, wah itu eh, sesat, itu nggak benar kamu ngajar, nggak sesuai Alkitab. Padahal saya sudah sekolah evangelisasi setahun di Katolik, terus saya akhirnya belajar lagi, ikut seminar sana sini, di gereja manapun ada saya ikutin, terus juga akhirnya saya dan istri ngambil eh, kuliah Master of Theology. Kami berdua akhirnya selesai dalam S2 Teologi. Kenapa? Karena saya memikirkan bahwa, waduh, kalau eh, kami nggak dapat gelar, itu jangan-jangan orang meragukan kebenarannya. Tapi sebenarnya esensi utama setelah saya belajar dari kuliah teologi itu, ternyata banyak juga orang yang ternyata cuma ngambil gelar itu cuma sekedar istilahnya bisa punya predikat. Tetapi ketika orang itu mau menyelami lebih dalam, maka seseorang itu akan lebih mengerti firman Tuhan dan lebih bisa menggali lebih dalam gitu loh. Walaupun sebagai orang awam dulu saya nggak ngerti, tapi setelah belajar saya jadi mulai, oh kayak gini tuh ya struktur berpikirnya begini 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 gitu. Karena terlalu arogan ketika saya bilang misalnya zaman dulu waktu masih awal-awal itu saya bilang yang penting saya dapat pewahyuan dari Tuhan. Nah, pewahyuan dari Tuhan itu boleh bagus, tapi perlu kita cek karena apa? Pewahyuan dari Tuhan itu akan bersifat subjektif, pribadi. Lalu yang kita nggak boleh adalah terjebak pandangan subjektif kita, kita pukul rata untuk semua orang harus punya iman seperti yang saya jalanin. Nggak seperti itu cara berpikirnya. Kalau seperti itu cara berpikirnya, maka cukup satu kita para nabi, nggak perlu kita para nabi yang lain ataupun perjanjian baru lagi. Setiap orang itu bisa punya pengalaman eksistensial yang berbeda-beda. Ya, tetapi ingat sumber utama penebusan itu di kayu salib oleh Kristus. Ya, nah journalingnya satu, tuliskan tiga hal yang membuat kita merasa kurang atau merasa belum utuh atau merasa belum sempurna atau belum lengkap gitu. Terus kedua, apa yang bisa kita syukuri dalam kekurangan tersebut? Ketiga, siapa kita di hadapan Tuhan? Ya, bukankah justru karena kita ada kurang dalam hidup kita hal itu malah membuat kita tuh mau berjuang untuk hidup gitu loh, punya tujuan. Bisa kan kita melihat seperti itu supaya kita nggak mengalami kecemasan eksistensial, justru menjadi kuat secara eksistensi, ya. Eh, sedikit selingannya seperti ini. Merasa nggak berguna? Ingat, Tuhan pakai keledai untuk menegur nabi, ya. Tuhan bisa pakai ayam untuk menegur Petrus. Jadi kita pasti bisa lebih dari itu. Lalu kita akan masuk mengapa syukur melahirkan kekuatan. Ya, mengapa syukur bisa melahirkan kekuatan? Satu, karena bersyukur adalah perspektif surga, bukan denial terhadap penderitaan, tetapi pengakuan bahwa Allah tetap bekerja meskipun kita belum melihat. Maksudnya apa sih? Bersyukur bukan berarti menyangkal realita pahit, tetapi justru mengakui ada Allah yang berdaulat di tengah realita itu. Jadi bersyukur sama dengan mengalihkan fokus dari masalah ke pribadi yang memegang kendali atas segalanya. Kita nggak boleh memposisikan dalam pelayanan sekalipun, mau mengendalikan semuanya seperti harus sempurna, sehingga malah
melukai atau mencederai orang lain, baik secara perasaan maupun secara rohani, menjadi batu sandungan. Kita mesti waspada dalam hal itu, ya. Nah, paradigma apa yang harus kita hindari dalam hal ini? Bahaya apa jebakan-jebakan paradigmanya? Yaitu false dichotomy, ya. Kalau bersyukur berarti pura-pura nggak ada masalah. Nah, itu kesalahan yang cukup fatal sebenarnya. Yang perlu dikoreksi, Alkitab itu mengajarkan kita mesti jujur tentang kesakitan. Itu bisa kita baca dari Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia ayat 2 dan 3 ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Apa yang dia alami, tetaplah untuk memilih bersyukur. Kalau kita lihat Mazmur 13 ayat 5 dan 6, ya, dalam bahasa Indonesia, itu 6a dan 6b. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Kita masih bisa percaya, ya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bersyukur itu tidak meniadakan kenyataan kita ataupun realita kita, tapi memproklamirkan iman dalam realita, mendeklarasikan iman juga dalam kenyataan yang mungkin tidak membuat kita bahagia gitu, ya. Kedua, mengapa syukur melahirkan kekuatan? Karena bersyukur melatih otot batin. Seperti kalau kita nge-gym, melatih otot. Syukur itu melatih ketangguhan rohani kita. Misalnya ambil contoh gini, ketika saya masih sehat-sehatnya itu, saya bisa ngangkat barbel itu sampai 100 kilo, 100 lebih dikit lah gitu, 100 kiloan gitu. Nah, walaupun saya lagi flu, itu saya masih bisa ngangkat 20 kilo, karena saya sudah terbiasa latihan pada angkatan barbel 100 kilo. Tetapi sudah lama saya nggak latihan, saya ngangkat latihan misalnya cuma latihan 5 kilo, 10 kilo gitu loh. Kalau lagi flu atau lagi sakit nggak enak badan, boro-boro mau ngangkat eh, 20 kilo kayak yang sebelumnya saya cerita, atau 10 kilo. Pasti angkatan saya cuma ya 1 kilo, malah kadang-kadang nggak mau ngelakuin karena males. Begitu juga kita harus melatih otot batin kita. Bersyukur itu melatih otot batin kita, melatih otot kerohanian kita. Ya. Jadi seperti olahraga memperkuat tubuh, bersyukur itu memperkuat batin. Perlu kita latih teratur menciptakan habitus jiwa yang tangguh, menciptakan kebiasaan jiwa yang tangguh itu, ya. Jadi bisa kita latih dengan cara apa? Setiap pagi kita angkat ucapan syukur melalui pujian, penyembahan. Nggak usah susah-susah, pilihlah lagu yang mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan. Angkat pujian yang seperti itu, ya. Seperti kita melakukan latihan pakai barbel iman tadi, ya. Lama-lama jiwa kita tuh nggak kaget saat ada masalah yang datang atau badai yang datang datang dalam hidup kita. Kita tahu kita bisa menempatkan pada jangkar yang utama yaitu Tuhan sendiri, ya. Seperti di 2 Timotius 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena aku tahu, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Ya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
Ya, penekanannya adalah aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Sebuah jok ringan, syukur itu seperti vitamin rohani. Kalau nggak rutin, kita lemah iman. Ketika kita konsumsi vitamin itu kita nggak rutin, ya kita lemahlah iman kita. Ya. Tetapi kalau kebanyakan, kemungkinan kita jadi ahli Farisi ataupun Saduki. Tanpa kebanyakan vitamin nggak ada praktek, ya kita nggak sehat ya. Bisa kayak banyak makan, nggak olahraga, obesitas gitu ya. Nah, paradigma yang harus kita waspadai ya, appeal to emotion, mengandalkan rasa syukur hanya saat merasa baik. Jadi kalau keadaan baik kita bisa bersyukur, kita bisa haleluya haleluya gitu loh, muka berseri-seri. Tapi saat saat itu tidak terjadi, apa yang bisa fatal dalam hidup kita ya, bisa kelihatan merengut, muka dicembetutin, orang ketemu juga vibe-nya nggak enak gitu. Nah, koreksinya, syukur yang sejati tidak bergantung pada emosi, tetapi pada kebenaran karakter Allah. Bisa kita lihat di Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Di mana syukur itu adalah reaksi emosional, tetapi syukur itu bukan reaksi emosional ya. Syukur bukan reaksi emosional, tetapi keputusan spiritual. Kenapa kita harus memperbarui pikiran ya, baik karena dari hati kita itu akan tunduk di bawah pikiran kalau benar, di mana pikiran kita diset sesuai dengan firman Tuhan dan hati itu harus tunduk di bawah pikiran. Itu format cara berpikir yang efektif sebenarnya. Karena kalau berdasarkan hati ya, tanpa penundukan terhadap firman Tuhan, tanpa ada pengertiannya, keinginan hati itu pasti pengennya selalu dipuaskan. Misalnya gini, gondok, pengen keinginan hati apa? Marah. Walaupun kita tahu secara logis marah itu tidak menyelesaikan masalah. Misalnya saya sebagai guru, saya marahin anak yang nggak ngerti-ngerti, yang nggak membuat dia jadi pinter juga gitu loh. Lebih baik saya mendisiplinkan hati saya, nggak marah, dengan saya bertanya simple, mana yang kamu nggak ngerti? Pokok jelasin sampai kamu ngerti. Kamu jangan takut. Justru dengan begitu, dia mengalami breakthrough dari ketidaktahuannya. Begitu juga kita berpikir secara iman dan tindakan iman. Pola pikirnya juga seperti itu. Yang ketiga, karena bersyukur mematahkan mentalitas korban. Mengapa bisa begitu? Orang yang bersyukur berhenti hidup dari posisi aku korban situasi dan mulai memasuki fase sebagai aku dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Yesus itu. Nah, ini menciptakan apa? Mentalitas pemenang, bukan mentalitas victim. Kita harus mencetak mentalitas victor gitu loh, bukan victim. Ya. Apa bahaya paradigma dalam hal ini? Mindset yang salah adalah victimhood fallacy. Ya. Aku nggak bisa kuat karena semua orang menindasku. Aku nggak bisa kuat karena semua orang eh, menganggap remeh aku, nggak mandang aku. Nah, buang itu jauh-jauh. Itu pola pikir yang salah. Ya. Koreksinya kita lihat dalam Roma 8 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, di sini jelas, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ada lagunya kan? Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya kan? Lagu lama ya. Pasti pada nostalgia ya dengan lagu itu ya. Nah, anggap lagu itu menjadi sebuah deklarasi buat kita. Buat ngingetin, oh, aku kenapa harus bersyukur? Karena kita lebih dari pemenang. Ya. Bersyukur adalah tindakan
perlawanan terhadap jiwa yang ingin menyerah. Ya, saya ingat dulu salah satu hamba Tuhan pernah ngomong kayak gini. Kalau nggak salah ini Kak Edi ya, Kak Edi Leo pernah ngomong eh, yang lebih dari pemenang tuh seperti ini. Misalnya Mike Tyson bertanding, dia menang, dapat piala, tapi dia bonyok-bonyok juga kena pukul. Nah, yang lebih dari pemenang tuh siapa? Ya istrinya yang di rumah nungguin. Tahu-tahu dapat hadiah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang keempat, karena bersyukur itu meningkatkan neuroplastisitas rohani kita. Mengapa? Ya, secara penjelasan psikologinya seperti ini. Syukur itu mengaktifkan bagian otak yang berkaitan dengan harapan, koneksi, dan empati. Dalam perspektif Kristiani, ini sejalan dengan pembaruan pikiran oleh Roh Kudus yang saya tadi bilang dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Mungkin pernah dengar istilah zaman dulu itu adalah what would Jesus do, ya. Nah, yang kita harus set adalah di pikiran kita think like Christ, feel with grace. Think like Christ, feel with grace. Nah, dalam poin keempat ini, paradigma apa yang harus kita waspadai atau kita perbaiki? Overgeneralization, ya. Kalau bersyukur nggak langsung bahagia, berarti nggak guna. Kalau bersyukur nggak langsung bahagia, berarti nggak guna. Ya, nggak gitu cara pikirnya, ya. Kita mesti perbaiki. Ingat Galatia 6 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena, nah ini karena berarti ada sebab akibat ya. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kita akan nuai loh kalau kita nggak lemah. Misalnya kita udah nanam padi segala macam, ada atau nanam nanam sesuatu yang bisa menghasilkan buah. Ketika mau panen, kita malah sakit-sakitan, kita lemah. Kita nggak bisa metik tuh buah, malah dimakan oleh hama atau serangga lainnya, sehingga kita nggak bisa menikmati buahnya. Nah, bersyukur itu adalah proses pembentukan, bukan sulap yang instan. Bahkan mie instan pun ada prosesnya sebelum menjadi mie instan. Jadi kita harus menjaga rasa bersyukur kita. Kelima, ya, karena bersyukur itu menghubungkan kita kembali pada realita anugerah. Penjelasan simpelnya adalah setiap nafas adalah pemberian, bukan hak. Setiap hari adalah anugerah, bukan upah. Orang yang bersyukur hidup dengan mata iman, bukan dengan kalkulasi meritokrasi. Ya, paradigma yang harus kita waspadai apa? Di mana entitlement bias, ya, hak ilahi atau merasa berhak. Kalau aku taat, aku pantas hidup enak. Itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Ya, kita harus koreksi dengan Amsal 19 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi, banyak rancangan dalam hati kita mungkin. Ya, tapi ingat, keputusan Tuhan yang boleh terlaksana dalam hidup kita. Bersyukur itu mematahkan keangkuhan dan mengokohkan iman kita. Ya, analogi singkat, eh, syukur itu bukan payung, ya. Seperti syukur itu lebih ke arah kayak jaket tahan badai, bukan payung. Kenapa? Karena jaket tahan badai itu walaupun badai datang, kita tetap hangat dan kuat di dalamnya. Kalau kita pakai payung, ketika badai datang, terbang payung kita hilang, ya. Yang tidak bersyukur itu seperti pakai kemeja tipis di tengah hujan batu, gampang runtuh dan mengeluh, gampang kedinginan juga, ya. Jadi gunakan jaket tahan badai kita. Nah, dalam hal ini saya akan langsung singkat. Kita akan masuk ke tipe breakdown. Kita akan pakai skor ya. Self awareness-nya apa? S-nya apa? Syukur itu melatih kesadaran atas berkat hari ini, mengalahkan nostalgia dan kekhawatiran. Ya, kenapa mengalahkan nostalgia?
Nostalgia itu titik di mana kita membandingkan masa lalu itu lebih enak daripada masa sekarang. Kenapa kita nggak belajar bersyukur di masa ini? Nostalgia bolehlah selentingan sekilas aja. Jangan terlalu lama direnungin. Nanti apa? Terjebak pada masa lalu. Lalu poin K, kontrol diri. Saat bersyukur kita itu melatih pengendalian diri kita, menguasai hati kita, emosi, dan juga apa? Reaksi. Reaksi kita jadi terkendali. O, optimisme ilahinya. Syukur adalah bukti bahwa harapan belum mati. Kita melihat hidup dari perspektif janji Tuhan, bukan dari trauma masa lalu. Atau yang pernah saya sharingkan waktu itu, pengalaman badai. Kita jangan terjebak pada pengalaman badai. R, resiliensinya apa? Bersyukur membuat kita bangkit dari kegagalan. Bersyukur itu membuat kita masih tahu bahwa kita masih punya kekuatan dan harapan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita tahu Tuhan masih bekerja. Tuhan masih turut bekerja mendatangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Ya, demikian sharing pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya. Kita belajar bersyukur yang benar, bersyukur memiliki kekuatan mental, spiritual, moral, relasi, dan eksistensi. Terus Pak Novan juga menyampaikannya dengan luar biasa ya. Ada jurnalnya, ada refleksinya, ada firmannya, dan ada aplikasinya, bahkan ilustrasi-ilustrasi yang luar biasa. Oke, hari ini pagi ini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh Sis Melan untuk eh, memandu kita bertanya jawab dari kolom chat maupun dari yang raise hand ya. Tapi sebelum itu kita mau tampilkan dulu pengumuman hari ini. Ada pengumuman tim screen, silahkan. Kepada seluruh partisipan Mesbah Doa Koram Deo Tubuh Kristus, kami sama-sama mau mengajak Anda semua menyambut tahun baru 2025 dengan visi yang baru, yaitu membangun kompak keluarga rohani yang diperlengkapi untuk saling membangun komunitas kerajaan Allah melalui pemuritan. Tuhan Yesus memberkati.